Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel saya yang akan memberikan yaitu ilmu laku. Semoga bermanfaat untuk saudaraku semua. Insya Allah, amin. Dan jangan lupa saya mohon dukungannya supaya saya lebih semangat lagi membuat acara-acara selanjutnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Kali ini saya akan mengulas yaitu tentang nerimo. Ilmu nerimo itu seperti apa? Ilmu nerimo itu artinya orang yang sabar dan menerima apa adanya, menerima ing pandum, yang artinya sedikit banyak tentang kerezekian kita, apa yang kita dapat dari segi apapun yang kita miliki, itu selalu nerimo dan tidak membalas orang yang tidak simpati sama kita, orang yang merendahkan kita, orang yang melihat kita sebelah mata. Itu seorang yang sudah merasa narimo ing pandum itu tidak akan terpengaruh dan tidak akan membenci mereka atau membalas apa yang dia lakukan tentang menurut dia kita itu seperti apa. Itu kita sebagai orang yang bisa menempatkan diri dengan ilmu narimo itu tidak akan terpengaruh dengan orang yang merasa pandai, merasa pinter, merasa hidupnya itu terpandang, kelihatan apa-apa punya. Tapi dibalik kepunyaanmu itu belum tentu orang yang merasa pandai, merasa punya kekayaan itu belum tentu dia itu orang kaya, belum tentu. Karena orang kaya itu yang sebenarnya itu yang
suka bersedekah atau yang bisa memberi hari-hari berkah kepada orang banyak, itu baru bisa dikatakan orang kaya. Karena kalau kelihatan gemerlap, kelihatan terpandang, tapi untuk memperkaya dirinya sendiri, itu belum tentu dia itu dinilai orang itu ada harganya, itu belum tentu. Karena orang akan menilai orang yang kelihatan terpandang itu orangnya kikir, hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Kalau sudah cara menilai orang itu dikatakan orang kikir, itu artinya bukan orang kaya, karena kelihatannya kaya tapi tidak mau bersedekah dengan orang lain yang membutuhkan. Yang terjadi adalah orang yang merasa pintar dan kaya itu akan ditunjukkan yaitu orang yang kelihatan miskin tapi orangnya mau bersedekah, mau memberi berkah, itu dikatakan baru yang kaya itu yang seperti ini, bisa menyedekahkan, bisa membantu orang yang membutuhkan, membantu orang lain, itu artinya kaya. Dan itu saya tahu sendiri, orang yang hidupnya itu sudah kosnya itu sederhana, dan dia itu hari-harinya itu berjualan, lalu memiliki transportasi mobil jadul, kalau dijual aja sudah tidak ada yang mau beli, karena mobil jadul itu segala kemungkinan cari onderdilnya ya susah, bodinya itu sudah pada tayang, sudah pada ngelontok, disawang yo gak betah suwi. Tapi dia tetap memegang narimo ing pandum tadi. Jadi walaupun dipandang orang lain itu rendah, orang miskin, tapi saya tahu sendiri, ternyata orang itu di luar dugaan bisa membeli suatu ruko yang mewah. Ruko itu bertingkat dan besar, karena saya nongkrong di rukonya itu dan sempat berbincang-bincang sama pengelola rukonya. Ternyata yang membeli itu orangnya sederhana sekali, dia kosnya juga sederhana sekali, dia berjualan sehari-hari dan
mobilnya jadul, ternyata bisa membeli ruko senilai 2 miliar. Itu artinya kalau dia itu mau memperkaya diri, kelihatan kaya, kelihatan gemerlap, ya tentu saja mau 2 miliar, mau buka restoran, mau beli mobil yang mewah, sebetulnya bisa. Tapi dia tidak melakukan hal-hal seperti itu. Dan ini menjadi pertanyaan, kenapa orang ada yang seperti itu? Karena ternyatalah bahwa orang-orang yang merasa pintar, merasa kaya, itu akan belajar dari orang-orang yang bisa dikatakan insan kamil. Insan kamil itu yang artinya dia nerimo. Karena dari nerimonya itu sebetulnya dia bisa seperti mereka-mereka, tapi tidak ada di dalam hatinya kesombongan atau merasa lebih istimewa dari orang lain. Itulah yang mungkin bisa menyadarkan orang-orang yang kelihatan kaya itu mau bersedekah atau mendapat hidayah orang-orang yang sebenarnya kelihatan miskin, tapi sebetulnya di balik itu ada sesuatu yang bisa saja yang merasa kaya itu tidak ada apa-apanya dibanding kepunyaan insan kamil itu. Dan ini sebagai contoh, semoga dapat menginspirasi orang-orang yang belum sadar untuk membantu orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, tidak merasa paling pandai dan merasa paling istimewa di antara orang-orang yang lain. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.